Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Insyaallah siap. Baik, kalau sudah siap silakan buku catatan, alat tulis dan gawainya disimpan di atas meja. Cekkan waktu, alangkah baiknya kita berdoa dulu demi kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya seperti biasa kita lantunkan dulu Quran Surat Al-Buruj. Silahkan dibuka di handphonenya Al-Qurannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhil mahfuz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membacakan Al-Quran Surat Al-Buruj. Semoga apa yang kita bacakan menjadi amal kebaikan dan pahala untuk kita semua. Amin. Baik, Ibu akan melakukan pengecekan kehadiran terlebih dahulu. Isma, Larasati, Marcel. Izin. Ada 2 orang yang tidak hadir dengan keterangan izin ya. Di sini semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran kembali. Baik, tadi pagi sudah mengikuti upacara pengibaran bendera? Oke. Apa tadi lagu wajib nasional yang dinyanyikan? Himne Guru. Nah, di sini ada yang tahu siapa pencipta lagu Himne Guru? Kita berkenalan dulu dengan penciptanya, ya. Santono lahir di Madiun, Jawa Timur pada 22 Mei 1936. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah mempelajari konsep perawatan luka dasar, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda infeksi dengan tepat dan cermat. Ya. Kemudian setelah mempelajari konsep perawatan luka dasar, peserta didik dapat menunjukkan alat-alat yang dipakai dalam perawatan luka dengan tepat dan cermat. Kemudian setelah mempelajari konsep perawatan luka dasar, peserta didik dapat menentukan jenis perawatan luka dasar. Ibu sudah tampilkan gambar pertama dan kedua itu berjenis yang tidak sama, ya, berbeda klasifikasinya. Nah, menurut tanggapan kalian di sini, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat atau tanggapan mengenai gambar yang ditunjukkan. Perawatan apa sih yang tepat yang bisa diberikan kepada pasien dengan kasus seperti gambar di depan ini? Kelompok 2. Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk gambar pertama dilakukan pembersihan dan melakukan perawatan luka berupa pemberian obat sesuai indikasi dan ditutup. Untuk gambar kedua yaitu dengan membersihkan nanah yang ada pada tangan dan diberikan obat. Sekian. Oke, betul ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, nah di sini ada 2 jenis perawatan luka yang dapat dilakukan. Ya, baik itu misalnya di sini terlihat ada luka, apakah ini luka robekan atau luka goresan, ya, atau yang kedua di situ terdapat nanah yang muncul pada bagian luka atau dari efek gatalnya. Amati, pahami dan beri tanggapan terhadap kasus yang ada di depan ini. Ya, sudah dipahami? Oke. Ada yang bisa memberikan pendapat tentang kasus yang ini? Kasus yang pertama ini adalah pasien dengan luka akibat jatuh dari sepeda. Nah, kalau misalnya pasien yang kedua adalah pasien dengan diabetes mellitus yang mengalami gangren atau luka sudah membusuk.
Oke, ada yang mau menanggapi atau memberikan pendapat? Boleh, Mawar? Untuk kasus pertama yaitu melakukan pengangkatan pada jaringan nekrotik, kemudian diberikan obat. Kemudian untuk kasus kedua yaitu dengan membereskan pus yang keluar dari dan diberikan obat. Oke, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Jawaban dari Mawar dan Renata sudah tepat ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di kasus satu ini, sudah terjadi adanya nekrosis atau jaringan yang mati menyebabkan si jaringan tersebut berwarna hitam. Pernah ya? Karena ini sudah duduk per kelompok ya, Ibu bagikan dulu LKPD. Untuk pengerjaan LKPD yang ini silahkan nanti kalian simak videonya terlebih dahulu, kemudian berikan tanggapan kalian terhadap video yang ditayangkan ya. Nah, kemudian setelah itu silakan nanti kalian membuat sebuah poster untuk perawatan luka. Nah, ya. Selain video yang ini, kalian nanti di bawah pun harus mengerjakan kembali yaitu membuat sebuah kesimpulan dari video yang ditampilkan. Ya, materi atau bahan ajarnya Ibu sudah share di aplikasi Sekolahan ID. Kemudian, kalau misalnya kalian dari bahan ajar yang sudah ditampilkan di Sekolahan ID masih kurang, silahkan mencari informasi yang lain baik itu dari web atau buku paket yang kalian miliki. Ya, silahkan mulai mengerjakan dan mulai berdiskusi. lanjutkan ke presentasi ya. Kita pilih saja di sini siapa nanti yang akan presentasi duluan ya. Oke, kita mulai saja pilih ya.
Oke ya, sesuai dengan pilihan di sini, yang persentasi pertama adalah kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk persentasi. Pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Klasifikasi luka berdasarkan keterlibatan jaringan kulit dibagi menjadi 2, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Jenis luka terbuka yaitu diantaranya ada luka lecet, sayat atau iris, robek, tusuk, avulsi atau sobek. Dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan tanda dan gejala infeksi pada ukus secara klinis. Terima kasih. Vireksia, demam, nyeri sekumput, lokasia, eritema, kemerahan, edem lokal, cairan yang berlebihan, adanya pus, bau busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu tepuk tangan dulu ya. Oke, persentasi dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 sudah bagus ya. Tadi sudah bisa menjelaskan sampai ke pencegahan infeksi ya. Dan beberapa pertanyaan pun yang diajukan oleh kelompok yang lain itu sudah dapat dijawab dengan baik. Pembelajaran hari ini tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian di sini ya mengenai tentang tanda infeksi ya, kemudian apakah misalnya tadi kalau misalnya perawatan luka harus pakai handscoon atau tidak ya, tentunya untuk menjaga atau mencegah infeksi pasti diharuskan menggunakan handscoon agar tidak terjadi adanya infeksi apa? Infeksi silang atau biasa yang disebut infeksi nosokomia. Kemudian tadi perbedaan dari perawatan luka akut dan kronis. Otomatis yang namanya proses penyembuhan luka, kalau misalnya dengan luka yang kronis, contohnya pasien gangren atau misalnya luka pasien diabetes tadi, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, berbeda dengan halnya dengan pasien yang kondisi kadar gulanya memang stabil, itu akan proses penyembuhannya lebih mudah, lebih cepat. Nah, tadi sudah mempelajari apa? Tanda-tanda infeksi. Kalau tanda-tanda infeksi itu ada apa saja? Dolor, kalos, tumor. Kan ada yang menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Siap. Boleh, silakan Suci menyimpulkan. Siap, izin menyimpulkan. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda infeksi terdiri dari dolor atau nyeri, kalor atau panas, tumor atau bengkak, rubor atau kemerahan, dan fungiolasea. Sebelum menutup di akhir pembelajaran hari ini ada sebuah refleksi yang harus kalian kerjakan di kuisis. Ya, silakan buka dulu kuisisnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di laboratorium ya. Nanti kita akan praktik ya, karena materi untuk teorinya sudah selesai. Jadi di rumah jangan lupa dilihat kembali mata pelajaran yang sudah dipelajari, materi ajarnya. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang belum selesainya ya. Membaca presentasi atau membaca bahan ajar yang belum diselesaikan, silakan dilanjutkan kembali. Kemudian karena minggu depan kita akan praktik, berarti SOP-nya dipelajari kembali, videonya dilihat ulang ya. Oke, kan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi